majikan we tetungtien. Selamat datang kembali di channel YouTube Pakin Bogor di konten kali ini di konten Pakin Stories bersama Niko dan masih bersama Niko dan juga Tocin Seli. Kita untuk melanjutkan omongan yang sebelumnya ya. Episode sebelumnya kan kita udah bahas soal Pakin ya. Masalah internal dari Pakin Cibinong Gunung Sindur. Kali ini kita akan bahas tadi pertama kan soalnya mereka bawa nama DPD nih. Ya. Nah, DPD itu apa sih? Takut ada yang orang nggak tahu. Iya, takutnya kan udah nggak tahu. Taunya kan Dewan Perwakilan Rakyat gitu, DPR gitu kan. DPD itu apa gitu? Emang jelas. Yo, saya. Kenapa? Kenapa udah kenyang ya? Jadi DPD itu terbentuk adanya pertama-tama itu adanya DPN ya. DPN yang kita tahu Dewan Perwakilan Nasional ya, apa Dewan Pakin Nasional. Dewan Pakin Nasional. Makanya tanya Perwakilan Nasional. karena kita tidak tahu. Iya, makanya dari DPN dulu terbentuk. Nah, karena mungkin juga mau sistemnya seperti Matakin pusat yang ada tergolong dengan adanya makin-makin dan ada Matakin provinsi juga, ada Matakin kabupaten kayak gitu kan. Dan di bawah Matakin kabupaten ada makin-makin yang ada. Terus makanya dibuat juga sistem organisasinya sama kayak makin gitu. Ada DPW wilayah, ada DPD yang daerah kayak gitu. Dan kebetulan kita dari daerah Kabupaten Bogor, jadi saya mewakili ketuanya yang tidak bisa hadir pada hari ini. Yang katanya takut itu. Takut. Nggak gitu dong. Bukan ketua aja, ketua dan wakil. Iya, ketua dan karena wakil. di sini nggak ada ketua wakil. Iya benar. Ketua dan wakil sesuai jajaran gitu. Karena saya sendiri sebagai sekretaris dari DPD dan Ciserdi sebagai bendaharanya kayak gitu. Oh, terus ini yang kan dulu belum lama ini kan menjabat kan jadi ketua Pakin. Nah, sekarang kan jadi kepengurusan DPD. Ya. Itu gimana tuh perasaan lu? Pertamanya menyangka gak sih lu bakal jadi DPD gitu maksudnya kan? Dulu mungkin lu nggak DPD apa sih kan mungkin jangan kan DPD DPN aja lu masih belum tahu kan? Ya. Atau mungkin sebelum gini dulu deh. Gimana ceritanya lu bisa jadi DPD gitu? Apakah ada rekrutmennya atau ada misalnya kayak ayo siapa yang mau ikut atau emang cuma ajakan pribadi ayo ikut yuk gitu atau gimana? Oh kayak gitu. Ceritakan. Oke, kalau untuk anggotanya sendiri sih emang baru kita aja ini ya Ci ya. Cuman ada berlima untuk anggotanya itu belum nambah lagi. Anggota inti ya? Anggota intinya. Dan kalau untuk penentuan orang-orang itu sih sebenarnya nggak tahu dari sistemnya kayak gimana. Tiba-tiba saya juga sendiri ditawarin gitu kan. Ditawarin dan ya ditanya katanya mau antara sekretaris dan bendahara gitu. Pokoknya jadi langsung ditawarin lu mau gak jadi sekretaris? Iya, itu sama gitu ketuanya dah. Atau sama Belum jadi ketua, jadi sama mungkin ketua ini kali ya apa sih? Ketua DPD ya kan makin maksudnya dipilih ketuanya dulu atau emang langsung lu ditawarin sama siapa gitu? Nah kalau itu mungkin ketuanya udah terbentuk kali ya. Cuman pokoknya pas saya ditawarin sama ketua. Antara dua itu enggak ditawarinnya sama ketua Matakin kabupaten ya. Oh gitu. jadi dipilihnya sama ketua Matakin. Ya, ketua Matakin kabupaten. Kayak gitu. Ya udah ditawarin antara dua itu. Ya mungkin udah ada kali calon ketua dan wakilnya ya, makanya ditawarin kedua itu ya udah saya pilih sekretaris, Ciserdi bendahara kayak gitu. Untuk pemilihan dari keanggotaan. Dan kenapa kita belum nambah lagi? Kalau ketawa. Entar dulu itu lebih ngejelasin apa? Ya sebenarnya bukannya kita nggak mau nambah lagi, emang kita juga perlu banyak orang juga yang bergerak juga kan, karena kemungkinan juga kita berlima ini punya kesibukan masing-masing, sehingga ya bisa dibilang kita juga berjalan di tempat kalau kita nggak bergeraknya berlimanya kayak gitu. Dan kenapa nggak ada nambah lagi? Ya emang agak kesulitan juga mungkin nyari anggotanya ya. Kita bisa lihat dari atasnya kayak gimana. Atau mungkin udah pernah nyoba belum sih bikin ya gitu open recruitment lah gitu misalnya punya apa ya punya akun apa gitu misalnya dari Instagram Pak atau dari WhatsApp itu kan
bisa digunakan tuh ya, misalnya ayo siapa yang mau gabung DPD silahkan gitu, apakah pernah kayak gitu atau ya kalau untuk itu belum ada. Kalau buat rekrutmen anggota sih kita belum ada karena ini tuh cuman baru ketua, wakil, sekretaris sama bendahara. Jadi untuk seksi-seksinya memang belum ada. Kalau misalnya ditanya tadi pertanyaannya dipilih atau voting gitu, kita memang dipilih. Oh, jadi dipilih ya. Iya, jadi cuman sekarang DPD mungkin jabatannya itu apa sih, cuman 5 itu aja ya. empat itu aja kan, ketua, wakil, bendahara, sama sekretaris ya. Iya. Berarti yang bawah-bawahnya itu nggak ada ya? Belum ada. Ada rencana nggak kayak gitu? Pastilah. Pasti ada. Nah kalau misalnya ada rencana, kriterianya apa sih masuk DPD? Ya satu pasti kalau pandangan ketua ya mau bekerja keras udah pasti. Oh, itu Yang kedua, emang Bogor tuh ya. Satu Kita banget itu. itu kayaknya kita banget itu tuh. karena ya kita tahu sendiri kita bergerak juga pasti mengorbankan banyak waktu, Ya, banyak pasti. tenaga, ya kan. Pokoknya yang benar-benar mau bekerja bareng kita aja gitu, nggak ada kata Mbak Bibu Bebo langsung jalanin aja gitu. Kalau kita gitu, kalau mau bergerak berlima bergerak semua. Kalau emang mau tambahan anggota lagi ya gitu, yang anggota tersebut ya menyesuaikan juga sama kita gitu. Atau perlu yang kriteria misalnya harus satu visi misi gitu sama ini, atau kalau emang maunya ya gue maunya yang banyak pendapat, banyak kepala gitu, lebih kemana tuh? Ya sebenarnya kayak gitu Ini juga gue tuh mau boleh. jawab nih. Kalau misalnya lihat kriteria dari orang yang sering berpendapat, berarti kita nggak kasih untuk orang yang nggak berpendapat. Dan mungkin aja orang yang nggak mau berpendapat hari ini, kalau misalnya kita ajak, Iya. jadi bisa untuk berpendapat. Jadi kita kalau misalnya kriteria, Oh jadi nggak harus satu visi misi gitu? Enggak. Ya lebih baik. Tapi tapi mungkin maksudnya nggak satu visi misi tapi harus mengedepankan juga dong Iya. gitu kan gitu. Oke. Ya itu tadi pertanyaannya gimana? Lu dua jabatan gimana, menyangkal atau tidak? Oh, dua. Enggak, bukan 2 jabatan, 3. Iya kan? 3. Oh 3 ya, sama dimakin ya? Iya, manipakin. Untuk 3 jabatan ini kalau emang dipandang secara ini sih emang berat. Ketua Pakin tahu sendiri, buat emang teman-teman ketua Pakin yang merasa menjadi ketua Pakin tuh gimana, tahu sendiri lah tanggung jawabnya. Terus kalau dimakin saya ke bagian seksi olahraga. Seksi apa? Olahraga. Oh, olahraga. Iya. Jadi ntar gua potong dulu ya. Itu olahraga itu yang dimakin tuh ngapain maksudnya? Ngajak Ya, ibu-ibu senam atau gimana? Sebenarnya kalau untuk olahraga dimakin sih kurang lebih kayak apa ya, ibarat kata Senam pagi gitu. mencari prestasi juga buat anak mudanya gitu, kayak ibarat kata membuka jalur lah untuk anak muda. Dan bapak-bapak juga kalau di Cibinong sana paling suka main badminton kayak gitu. Oh iya. Kalau untuk ibu-ibu sih belum ada. Kalau untuk bapak-bapak udah ada. Bapak anak muda main badminton di sana kayak gitu. Iya. Jadi ngerangkap 3 ya. Untuk kalau Sherly gimana? Sherly menyangka gak sih lu bakal jadi DPD gitu? enggak, karena benar, jadi pemilihannya itu kan kayak ditunjukkan kayak kamu siap gak? Jadi, Mungkin karena kalau tidak menyangka ya tidak menyangka. karena mungkin belum ada persiapan mungkin ya kan, kalau karena nggak ada persiapan jadi ya siapa aja gitu yang mau ini kali ya yang siap gitu mungkin. Kan setahu gua Kalau misalnya ditanya pun emang maksudnya orang kalau ditanya, maksudnya kalau kita buka forum untuk siapa sih yang mau gitu, kan nggak semua orang langsung oh saya mau gitu. Jarang banget kayak gitu, jarang banget. soalnya setahu gua struktur DPN ke bawah itu ya sama semua, itu sebenarnya dari bawah ke atas. Jadi misalnya dari pakin-pakin nih, DPC kan kalau pakin ya, dari pakin itu memilih kota atau kabupaten DPD. Nah sebenarnya itu harus ada forumnya dulu, harus ada kongresnya dulu, dipilih ketuanya siapa, baru nanti si ketua ini memilih anggotanya. Itu kalau nggak salah ya, karena kan gue juga menyusun ADART waktu itu pada saat kongres DPN. Nanti dari DPD ini dia kongres juga tuh. Setiap dari ketua DPD ini dia kongres memilih siapa ketua DPW itu. Mungkin ininya mengumpulkan ketua-ketua pakin dari daerah kali ya. Iya. Pokoknya setiap anggota dari kan DPW anggotanya DPD. Nah dari DPD ini memilih DPW. Iya. Gitu. Ya walaupun namanya cuma pertemuan kek, mau cuma chat doang kek, yang penting
ada pertemuan dan ada suara, ya itu bisa dibilang kongres gitu. Jadi dari kongres itu terpilih ke atas seperti itu harusnya. Iya, seharusnya kayak gitu. Cuma mungkin ya ada halangan, mungkin karena ada kebutuhan mendesak. Dia mendesak kayak itu. Dan dalam keadaan mendesak itu nggak semua orang langsung mengatakan saya mau gitu. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, untuk next periode kira-kira udah mempersiapkan belum untuk seperti itu? Apakah ada arah seperti itu? Apa masih tetap bakalan ditunjuk nih kira-kira? Ini harusnya kalau kata gue kita pertanyaan yang kayak gitu harusnya sih dijawabnya ketua. Harusnya mah ketua kan dia kan Ya. cuma hanya sebagai misalnya doang. dia kan dia mewakili nih. Kira-kira nih, ya walaupun gak mewakili, pendapat pribadi lah kira-kira. Setahu lu udah ada arah ke sana belum? Pendapat pribadi. Coba Cisari pendapat. Lempar-lemparan. Nggak kok nggak ada juga yang apa gitu maksudnya. Ada yang nggak jelasin. Nggak ada yang udah. Belum dibicarakan ya. Ya mungkin kalau misalnya belum dibicarakan, Karena kan periodenya juga kan masih ada waktu gitu loh. Jadi daripada kita harus mikirin yang ini tuh masih terlalu jauh loh. Kenapa nggak kita mulai dari bawah dulu nih, karena kita yang udah dipilih berarti kita harus kayak ya udah gue bisa kasih apa nih gitu. Tapi jangan terlena juga gini loh. Ya gue ngerjain yang sekarang gue, tapi ntar persiapan yang nggak ada, ntar malah jadi kayak kemarin lagi gitu. Karena nggak ada persiapan, jadi ya udah ditujui seperti itu lagi. Menurut gue sih itu kurang tepat gitu ya, karena kan ya ada ADART itu untuk dijalankan gitu sesuai dengan ADART. Mungkin kalau misalnya masih belum, pendapat kita ini jadi masukan lah gitu buat DPD gitu ya. Terus ini lu cara ngebagi waktunya buat ngurusin DPD dan Pakin tuh gimana? Terutama lu nih, kan lu ketua Pakin. Pakin. Abis itu Gunung Sindur. Terus Kita ngurusin YouTube aja kagak ada beres-beresnya ya, apalagi 3 gitu. ya bagi 3 lu. Itu ngebagi waktunya gimana? Apa lu nggak pusing? Bilang pusing sih ya ada ya, beban mah ya. Iya. Ada beban pikiran mah ada aja, cuman kan dijalaninnya juga kita atur waktu juga, karena kan waktunya kita rapat DPD tuh kebanyakan sih malam gitu kan. Kita ngumpul satu tempat, kita ngobrol segala macam, ngebahas buat rapat ke depannya gimana gitu kan, untuk ketemunya malam. Dan kalau untuk ngurusin Pakin ya kemungkinan sih masih arah ke arah baktiannya, sama kalau emang buat ada kebaktian bersama gitu baru kita beresin lagi semua kayak gitu sih untuk Pakin. Ada kendala nggak sih misalnya ya kayak jarang ngumpul atau gimana, ada kendalanya nggak? Ya ketika di DPD Ya. kalau jarang ngumpul sih dari kita berlima enggak juga ya, waktu pas awal-awal mah ya lumayan rajin sih. Lumayan rajin. Kan awal-awal. Iya. Makin sini gimana? Ya kalau untuk gitu sih untuk sekarang belum ada pertemuan lagi kita nih berlima, terutama rapat juga kan belum ada lagi semenjak Covid kali ya. Semenjak Covid. Ya udah kita masih berjalan di tempat aja sekarang gitu. Kendala lainnya apa? Ada nggak? Kendala lain mungkin dari program kerja kayak. Kita bahas program kerja sekarang apa nanti? Ada lagi nanti. Tapi kalau mau jelasin Ya kalau mau jelasin nggak apa-apa, jadi nanti sekalian. pertanyaannya nggak usah gitu. Ya emang ada beberapa program kerja kita yang terhambat tapi masih berjalan, ada juga yang terhambat ya karena pandemi ini. Kalau yang masih berjalan yang mengenai tabungan itu gitu. Oh ada tabungan ya? Ada tabungan yang apa sih per orang itu ya? Iya per orang bisa, atas nama Pakin juga bisa kayak gitu. Terus program-program DPD lu pasti pertama kan pernah nyusun juga kan program Ya kalau DPD tadi kan yang terhambat kan. iya Yang udah pernah dilakuin apa aja? Udah dilakuin ya itu. yang udah dilakuin, dan mungkin kalau memang Covid ini nggak ada udah bakal dilakuin itu juga. udah jalan gitu. Iya. Kalau misalnya yang sekarang udah berjalan itu pasti yang tabungan. Tapi yang tabungan itu kita nggak matok dari awal tuh lumayan banyak. Cuman karena kesini mungkin karena Covid juga, jadi cuman ada beberapa orang aja. Tapi kalau untuk program yang harusnya udah kita jalanin itu untuk khotbah ke setiap Pakin. Oh yang itu Karena kan Maksudnya gimana khotbah? kita datengin, kita kan Rohaniawan. kita kan punya Bukan. Gimana Iya, coba? iya, bener. Iya gimana coba? Nih, misalnya kan kita di kabupaten itu kan ada beberapa litang. Nah keluhan anak Pakin tuh pasti nggak pernah ada pengkhotbah. Oh jadi penjadwalan ya? Nah ya nanti kita yang jadwalin pengkhotbahnya untuk datang ke setiap Pakinnya. Gitu. Cuman karena sekarang lagi Covid jadi itu belum berjalan. Terus yang waktu itu yang kan pernah tuh ya yang ada yang Sumpah Pemuda
yang di Kebun Raya itu udah DPD apa COC dulu ya? Masih COC. Masih COC ya? Belum. Berarti DPD setelah itu ya? Setelah. Oh iya, benar. Setelah gini ya. Terus kalau lagi pandemi kayak gini, kira-kira DPD ada gebrakan-gebrakan apa nggak? Kira-kira? Itu dia. Belum ada. Oh ya udah. Oh dibilang gebrakan ya belum. Terobosan mungkin. Enggak, maksudnya mungkin bukan masalah kebaktian doang ya. Misalnya kayak bagi-bagi sembako atau bagi-bagi masker gitu, ada nggak di DPD? DPD mah belum ya. Belum ada. Karena kan kita juga maksudnya kita ini kan baru cuma berlima gitu. Untuk menggerakkan yang kita perlu seksi-seksi yang lain juga kan perlu waktu juga. Terus karena sekarang Covid juga, jadi ya kita coba untuk jalanin yang sekarang kita udah ada dulu gitu. Iya, jadi Tapi kayak untuk plan ke depannya kita pasti ada. Isi, tapi ini ininya masa apa sih PR-nya dia ngerekrut orang lagi ya. Maksudnya benar. gua juga ngerasa kalau ngurusin daerah cuma 5 orang doang. Iya, nggak bisa. Susah gitu maksudnya. Susah banget gitu maksudnya, cuma lu ngandelin 2-3 orang doang ya capek. Iya. Apalagi kan maksudnya kan Tapi pernah ini kan pernah rapat yang didatangi sama DPC kan? DPC itu maksudnya ketua Pakin. Udah pernah. Jadi untuk rapat itu udah pernah kita adain sebanyak 2 atau 3 ya? 2 ya? Oh, 2 kali. Sebanyak 2 kali ya. Lumayan itu banyak. Dari hitungannya 2. Bogor nggak ada. lebih dari 1 tuh banyak. Banyak. Nah, kan udah sempet kita undang segala macam dan kita rangkum semua serta pendapat mereka ketika kebaktian apa, masalahnya apa, segala macam udah kita rangkum semua. Dan kita juga udah sempet dari kita kalau ada yang sempet gitu anggota datang ke kebaktian mereka gitu. Sesuai enggak nih pendapat mereka ketika rapat kayak gitu. Waktu itu udah pernah Ici. Iya, takutnya ada yang bohong juga ya. Bukan ada. Bohong apa ya? Kayak gitu juga bohong ya. Ya kan takutnya kan ada yang clash antara ya itulah Pakin dan takutnya di rapat ngomong apa ya kenyataannya kok nggak kayak lu diomongin di rapat gitu. Iya, setidaknya meninjau lebih lanjut. Ya, itu berarti termasuk program ya. Rapat 3 bulanan ketua Pakin kan. Dari rapat itu ada yang ini nggak sih kayak notulennya gitu dia mencatat. Nah mungkin kan pada saat setelah rapat kan pasti ada hasilnya ya, misalnya kesimpulan rapatnya seperti ini nih, dan di samping ada kesimpulan mungkin ada pendingan nih misalnya yang belum beres nih dari rapat ini. Nah itu di rapat sebelumnya ada bukan peringatan ya, pembahasan dari ketua ini ada ya kayak pembahasan nggak gimana nih hasilnya dari sebelumnya, ada follow up-nya nggak? Nah itu udah berjalan belum seperti itu? Yang follow up berjalan itu sih pasti udah, karena kan kita udah bikin sampai ke program yang kayak misalnya keluhan Pakin yang pertama itu pasti nggak pernah ada pengkhotbah, dan sebenarnya kita kan udah follow up untuk ya udah berarti kita cari rohaniawan yang mau kita gabung sama kita untuk datengin ke Pakin-Pakinnya. Kita udah sempat kontak beberapa rohaniawan. Nah berarti kan itu udah ada follow up dong. Cuman karena kendala corona jadi kayak ya udah kita. Nah sejauh ini dari rapat-rapat ini ada nggak sih pendingan yang belum? Apakah emang pendingan ini selalu beres di rapat berikutnya? Masih banyak yang belum. Masih banyak. Soalnya kan kebanyakan tuh kok yang di rapat Pakin tuh ngebahas apa aja sih? Biasanya kalau di rapat-rapat 3 bulanan itu kan lu ngumpulin ketua-ketua Pakin kan? Oh itu yang ada jangka waktunya gitu berapa bulan sekali? Iya 3 bulan kan kalau saya ya. Ya benar 3 bulan. Itu lu ngebahas apa aja di situ kan, soalnya kan waktu itu kan Bogor sempat mau ikut, cuman kan nggak datang kan? Si Piki ada, cuman kan sama aja kayak tidak. Iya. Nah itu yang dibahas di forum itu tuh apa gitu maksudnya? Lu ngebahas tentang apa? Yang rapat pertama sih kita emang ngebahas keluh kesah kebaktian sama emang program kerja kita gitu loh. Keluh kesah kebaktian ya kita bukan minta pendapat ya, kayak kita menerima mereka komentar kayak di kebaktian ini gini, di kebaktian di Pakin ini gini gitu kan. Dan sampai kita juga kayak bolehlah setiap minggu kalian bikin absen gitu kan untuk ngirim di grup
Kabupaten Bogor gitu Ya. mungkin. Tujuannya ya biar kita juga bisa melihat mereka perkembangannya gimana. Oh jadi sebenarnya dari absen ini lu sebenarnya berarti udah punya data nih? Iya, bisa stabil atau enggaknya per bulannya itu. Tahun kemarin kan sempat udah beres tuh. Tahun sekarang juga udah mentok di bulan keberapa gitu. Sempet. Kalau ada yang ngirim ada yang nggak ngirim juga ada gitu. Sebenarnya ya tujuan itu kita juga mantau gitu. Iya, sebenarnya ya kayak gitu tuh bukannya apa ya? Sebagai database tadi sebagai database karena kita sebagai perwakilan daerah seharusnya punya database gitu. Kayak negara nggak tahu jumlah penduduknya kan kayak gimana gitu kan. Seenggaknya misalnya dari database ini nih dari DPD misalnya contohnya ya DPD Kabupaten Bogor punya database misalnya udah ketahuan nih polanya nih, oh ternyata di Cogrek lebih banyak, oh ternyata ini lebih sedikit nih, bisa kan nanti ayo dari Cogrek kita ajak yuk main ke sini untuk bisa. Nah, dari data itu kan sebenarnya banyak yang bisa diolah. Bisa diolah. Banyak yang bisa diolah. Contohnya misalnya kayak data, misalnya kan kita gini dah. Contohnya kalau misalnya kayak lu mau bikin perlombaan. Perlombaan, lu bisa di database lu bisa ketahuan tuh kan misalnya kalau apalagi kalau sekarang mah kan tinggal ngirim data via WA kan ada tuh ya nama via Google Form juga bisa. Hobi apa kan di situ misalnya lu mau bikin perlombaan maksudnya jangan perlombaan cover lagu lagi kan maksudnya banyak juga perlombaan yang lain. Iya permintaan kan banyak ya. Misalnya sini kok kan apa lu minatnya yang olahraga itu karate ya? Iya kayak dia gitu kan. Mungkin aja dipakai lain ada, cuma kan nggak ketahuan gitu. Iya, kan. maksudnya misalkan di daerah lu Gunung Sindur nih banyak yang hobinya tuh pakin, misalnya badminton. Lalu kenapa nggak bikin perlombaan badminton di situ? Terus misalkan di daerah Cibinong atau Citerep banyaknya hobinya misalnya nulis puisi atau apa ya, kenapa nggak lombanya kayak gitu? Maksudnya database itu penting banget sih kalau kata gue. Bisa datanya sedalam itu nggak? Termasuk minat gitu. Belum kayaknya. Kalau untuk minat kayak gitu belum ya, cuman baru kita mengoreksi stabilnya mereka kebaktian aja dulu gitu. Karena kan setiap bulan pasti ada yang anjlok gitu, suka ada yang stabil, setiap tahun juga kayak gitu. Makanya gimana kalau kita emang sempat berpikir kayak ngundang beberapa rohaniawan, kita ajak kerjasama gitu pada mau atau enggak, karena kan emang kebanyakan ya alasannya gitu, bakten gitu-gitu aja nggak ada yang isi, bosan. Kita usahakan supaya kita cariin rohaniawan, kita jadwalin dan dalam tanda kutip ya, kalau bisa sih rohaniawannya ikhlas gitu, maksudnya kayak tanpa ada sesuatunya kayak gitu loh. Makanya kita kebanyakan nyari rohaniawan itu di situnya kayak gitu, mau ajak kerjasama nggak bareng kita, ntar kita jadwalin. Jadi itu kita langsung terang-terangan bilang kalau maksudnya ini tuh nggak ada tarifnya gitu loh. Jadi ada beberapa rohaniawan yang bilang oh ya udah nggak apa-apa. Cuman mungkin kan ada pakin juga, maksudnya nggak enakan. Iyalah. Mungkin kan didatengin terus nggak ngasih apa-apa gitu. Bukannya kita harus mengharuskan seperti itu ya. Iya benar. Kalau ada rezekinya mah kenapa nggak kasih gitu aja. Ya gitu sih pentingnya data tuh seperti itu gitu. Jadi menurut gue ya harus sih kayak Bogor aja nih. Ini bisa jadi masukan juga nih buat DPD nih ya. Kita di Bogor tuh udah sampai kayak gitu tadi, udah ada perminatannya. Prestasinya apa gitu, alamatnya di mana, sampai sedetail itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih di Bogor ini ya banyaknya minatnya apa gitu, atau di Bogor ini yang bagusnya apa, ataukah mungkin kan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ini kan kita nggak tahu gitu kan, dia bisa apa, mungkin ada yang malu untuk menyampaikan ya, jadi ketahuan tuh sampaikan, wah Bogor ternyata ada nih yang kayak gini nih gitu. Mungkin nanti di DPD juga bisa mungkin ya ke depannya gitu ya. Boleh kayak gitu nanti kita terapin. Lagi pertanyaan. Nih, menurut lu hal-hal apa sih yang sulit buat terrealisasikan di DPD itu? Ada gak sih hal-hal yang kayak gitu? Maksudnya susah gitu buat jalanin ya? Iya jalaninnya. Entah dari SDM lu kurang, dari mana gitu. Kayaknya ini berat juga DPD soalnya. Kayaknya bingung jawabnya deh. 5 orang doang. Dan harusnya kita nanya langsung ke ketuanya ini. Kayaknya masih bingung deh. Gua ngomong tapi takut salah. Makanya omilin kok mana enggak. Ya dibilang berat pasti ada beberapa gitu kan ya.
Cuman ya gitu, dari 5 orang ini ya kita sering kerja sama aja gitulah, saling capek-capek bareng ya kan. Apalagi Kabupaten Bogor kurang lebih ada berapa ya? Ada Banyak. 19 atau berapa? Banyak gitu. banget. Luas Iya, itu. karena kan paling banyak ya di iya, karena kan setiap makin belum tentu ada pakinnya kayak gitu. Nah itu juga PR juga buat kita, karena ya susah ya, karena gini, dia rapat datang gitu kan, dia keluh kesah kebaktian pakin ini bareng ibu-ibu, ya nggak masalah sebenarnya ya, baru makin juga. Cuman kan emang kalau emang lebih enak juga kalau emang lebih dekat satu sama lain, ada kebaktian pakinnya gitu kan ya. Kita juga PR-nya di situ supaya mereka juga bisa pakinnya berdiri sendiri kayak gitu. Itu sih agak sulit juga kalau menurut saya ya, dalam mendirikan pakin ketika pakinnya lagi vakum kayak gitu. Itu sih sulit bisa ya. Ya wajar sih karena kan cuma berlima ya. Iya, maksudnya pagi DPD luas loh, teh. Iya, luas. Luas banget loh Kabupaten Bogor loh. Jadi kalau gue sih apresiasi gitu ya. Kita apresiasi dulu. Ya Jangan lima orang pemuda maksudnya kan. Sampai bisa udah ada data, sampai ada rapat, sampai Iya, rapat 3 bulan follow up gitu kan udah bagus banget sih. bagus. Cuman yang kekurangnya itu lu harus kayaknya mah harus cepat-cepat ngerekrut. Karena lu dengan 5 orang aja bisa kayak gini, apalagi dengan lu punya seksi masing-masing gitu yang terkonsentrasi sendiri. Jadi kan kalau gitu kan enak. Kalau menurut gua gini, dengan banyak seksi gitu ya, enak. Ketua lu tinggal minta pertanggungjawaban sama seksinya. Jadi ketua tuh gak perlu mikir ini masalah kebaktian gimana, masalah olahraga gimana, masalah kesenian gimana gitu, masalah pendataan gimana. Jadi ketua tuh sebenarnya nggak usah pusing. Ketua tinggal bilang, ketua seksi gimana perkembangannya. Ya seharusnya kayak gitu. Ya jadi terkonsentrasi gitu. Ya ketuanya juga cuma ngurusin ini, jadi Nggak beban sendiri dia. nggak beban sendiri gitu. Tapi udah bagus banget sih kayak gini. Patut dicontoh lah udah kayak lain gitu ya. Daripada lu nanti sampai jabatan 5 doang, lu emang nggak pusing lu gini ngurus inilah ngurus itulah gitu kan. Pasti kerasa dong ya ngurus banyak gitu kan ya. Oke, berarti nanti kita tunggu ya perkembangan dari DPD nih. Mudah-mudahan nanti kalau kita tanya lagi DPD gimana, oh udah ada banyak nih gitu kan. Gitu kita tunggu lah ya gitu DPD. Apa perlu bantuan Bogor nih? Urus Bogor yang belum benar. Terus Bogor sendiri gue belum benar, langsung ke DPD gitu. Terus dari kan tadi kan ngomongin rapat 3 bulanan pakin ya. Itu udah ada ininya belum sih? Udah ada apa sih maksudnya? Hasil. Udah ada hasil belum? Maksudnya yang udah pernah dicapai gitu. Iya. Mungkin dari rapat pertama kan sampai rapat kedua kan itu ada 3 bulanan ya. Iya. Maksudnya ada yang berhasil gak sih dari beberapa pakin? Berhasil dalam tanda kutip kebaktiannya gitu. Ya misalnya kan mungkin Ya apa aja misalnya di rapat itu membahas apa, mungkin ada hasilnya apa gitu bisa di. Iya mungkin maksudnya misalnya di rapat pertama, kok ini kebaktian aku sekarang hari ini dikit kok, terus pas 3 bulan berikutnya oh udah lumayan banyak nih gitu, ada gak? Jadi biar orang tahu lah, jangan sampai nanti ada omongan DPD kerjanya apa sih gitu kan. Rapat ya. Rapat aja nggak ada hasil gitu kan. Ya gitu deh, kalau untuk kebaktian sendiri sih sebenarnya adanya kita di grup WhatsApp itu juga antara ketua pakin kadang-kadang suka bikin ini janjian gitu, suka calling janjian, ayo kita kebaktian bersama gitu. Dan kadang mereka juga kayak bilang di grup ada ketika ngirim data itu kan data banyak kan, ada daftar absen ini dia bilang kalau misalkan Ranca Bungur sedang kebaktian bersama bareng pakin ini kayak gitu. Nah itu sih salah satu mempererat juga dari antara ketua pakin biar mudah lah mobilitas untuk komunikasinya kayak gitu. Terus yang benar-benar tercapai dari program kerja kita ya hasil dari tabungan itu, karena hasil tabungan kan niatnya tuh kan setiap tahun mau tahun baru Imlek itu dibagikan kayak gitu. Nah itu udah berhasil di situ kayak gitu. Dan ya banyak juga sih minatnya bagi orang-orang yang benar-benar nggak bisa nabung atau gimana gitu. Ada caranya lah kayak gitu. Kalau dari segi data tadi kan udah ada data dikumpul ya, minggu ini berapa, minggu ini ada pernah ngelihat ini nggak kayak kenaikan gitu? Tadinya segini, minggu depan segini gitu. Pernah dapat data kayak gitu nggak?
pernah dapat data kayak gitu di luar dari kebaktian bersama ya. Di luar dari kebaktian bersama pernah dapat data kayak gitu, setiap pakinnya ada karena kan saya sendiri yang ngurusin datanya. Jadi ini pusat data statistiknya nih. Tepat dari kita nanya ini benar nih. Saya ngurusin datanya gitu kan, setiap pakin kan ada juga yang rajin setiap minggu tuh ngirimin, jadi sebulan ada peningkatan gitu. Paling kalau turun juga satu pakin itu paling kayak kekurangan 5 orang kayak gitu. Wajar lah. Kayak stabil aja. Kebanyakan yang nurun atau kebanyakan yang naik? Yang naik dan turun ya hampir balance ya. Cuman ya gitu kayak stabilnya ke atas gitu, bagus sih. Bagus, trennya bagus ya. Bagus. Atau ada nggak misalnya pakin yang benar-benar konsisten dia tinggi gitu, banyak gitu? Kalau konsisten ada tinggi ada beberapa kayak pakin mana tuh? Citerep bagus, Citerep bagus. Citerep banyak. Ya kan Citerep 3 bulan sekarang mulai aktif lagi kan? Iya. Saya emang banyak dia. Terus dia konsisten banget gitu ya? Ya Citerep banyak juga, Raja Bogor banyak. Pakai-pakainya juga. Cibinong Bogor. Bagus. Cibinong juga banyak. Mario. Iya, jadi bisa tahu juga kan yang bagus tuh ini gitu. Iya. Yang kurang tuh ya pakin mana yang bisa dibantu gitu kan. Tapi ternyata tadi setelah jabarkan trennya bagus ya, berarti menurut gue udah berhasil sih ini. Iya. Program dari DPD. Iya. Kita apresiasi lagi. Ini jarang-jarang lo, biasanya gue kritik terus nih. Biasanya kemarin gue kritik sama gue. 2 minggu apa 3 minggu kemarin gitu kan gue biasalah gitu ya, sampai ngepep gitu kan, malam minum gitu, ada aja ide gitu ya. Gue kata gue ini anak-anak pakin, gue cara ngedeketinnya gimana kan, kata gue kan ya. Tinggal minta nomor WhatsAppnya dong. Bukan gitu maksudnya, ngedeketin maksudnya gimana, lebih mendekatkan lagi. Gue sih waktu itu punya rencana sih mau ngadain makrab kan, makrab, dan gue udah ngajak juga tuh pakin kabupaten, pakin yang Anda ya, di bawah naungan Anda ya. Itu tadi pakin Anda kita yang ngurusin. Nah, bukan gitu. Jadi ini mah gue harusnya si Kogoceng sini yang jawabnya, harusnya misalkan ini mah gue ngebuat acara makrab dan mengundang pakin kabupaten. Nah, kira-kira gue harus izin dulu ke kalian atau bebas aja? Bebas aja gitu maksudnya kan, soalnya kan gue juga menghargai kalian sebagai DPD kan, takutnya ada apa-apa kan, apalagi kan di zaman Covid kayak begini kan harus menjaga banyak protokolnya juga kan. Iya kan, maksudnya misalkan gua mengajak pakin daerah itu, gua perlu izin DPD atau enggak ya, soalnya ada sih beberapa pakin yang udah mau makrab. Untuk kayak gitu kan bisa kita obrolin juga kali ya di grup WhatsApp ya. Iya. Jadi basa-basi mah pasti ada lah ibarat kata. Apalagi namanya mengundang kayak gitu. Mungkin gini ya, yang gue tangkap ya. Misal lu mau ngundang kayak gitu silahkan ya. Mungkin nanti yang diundangnya ini info mungkin ya. Bisa gitu. Info. Kalau misalnya emang dari dia, silahkan. Tapi yang ngajak silakan ngomong dulu ke DPD lah gitu. Mungkin gitu. Iya, karena kan tanggung jawabnya yang punya cara gitu. Iya, jadi mungkin nggak langsung lu nanya, gue mau ngundang ini boleh nggak? Ya kayak ya apa ya? Kan yang punya pakin ini kan bukan DPD gitu kan. Benar. Mungkin bisa seperti itu. Jadi dari pendekatan bawah dulu, nanti yang bawah ini ke atas, nah yang dari atas ini baru dia mengkonfirmasi sama yang ngajak ini. Iya benar. Soalnya itu kalau yang pikiran gue juga, yang makrab itu bukan hanya sekedar lu datang nongkrong doang, enggak, maksud gue lebih ke apa ya, lebih ke intim nyatunya aja gitu. Soalnya kan itu kan kalau yang makrab itu yang gue hitung 2 hari aja itu otomatis kan rundown acaranya kan itu harus benar-benar matang ya kan. Mudah-mudahan sih itu berlanjut terus ya, biar lebih apa sih, maksudnya ngedekatin kita juga lah. Jadi intinya makrab itu kan kalau di spend kan bisa dibilang kan 80% teori, 20% games kan. Harusnya. Emang iya harusnya. Tapi kan diskusi pendalaman kitab suci. Iya. Jadi 80% tuh ngebahas kitab suci dong. Iya. Ya, kalau makrab kebalikannya mungkin jadi 80%-nya mungkin ya kita
bukan kayak HI juga gap. Kekompokan apa 20%-nya tetap diiringi juga gitu. Iya, ada tetap rohaninya juga. Atau mungkin Niko kan dari tadi kan bilang katanya udah pernah khotbah, mungkin nanti mau ngisi khotbah di depan anak-anak. Iya, enggak apa-apa. No problem, silakan Bukan gitu loh. khotbah sih mungkin. Siapa tahu. sharing. Ya enggak apa-apa buat khotbah. Kayaknya kalau khotbah berat banget. Iya enggak apa-apa, mungkin itu kan bisa dianggap level up lah Iya. gitu. Ya boleh kok kayak gitu. Jadi udah clear gitu ya. Jadi enggak dibilang harus izin enggak juga, tapi dibilang tanpa izin juga enggak gitu. Info aja info. Info. Karena kan ya kita juga ngebantu karena kan kita sendiri juga berlima ada yang jadi ketua pakin masing-masing. Nggak cuma saya di Cibinong, Pak Suryadi juga di Ciampea, ya kan. Masih ada lagi Kosem juga ngebantu di Kemang dan di apa itu yang baru. Masih ada di situ kayak gitu. Jadi lebih memudahkan lah untuk menginformasikan ke mereka kayak gitu. Kita mendukung semua acara, kita dukung ya, termasuk kayak kemarin acara banyak juga tuh, beberapa acara ya kita ngikut aja, kita dukung aja gitu. Cuman memang nggak dukung mungkin secara langsung ya kita ikut bersama mereka, cuman ngedukung kayak kita bantu teman-teman, ayo udah ikut aja gitu, emang apa salahnya kayak gitu aja Jadi, sih. misalnya info ini bukan yang memberatkan atau meribetkan gitu ya. Iya. Mungkin ya nanti DPD bisa bantu. Benar Iya, nggak? iya kayak gitu kurang lebih. Gitu. Jadi misalnya kayak tadi kan bukan gitu sih, apa ya? Ini gue kagoknya gara-gara bukan si Kogoceng yang di situ gitu. Gue nawin lo gitu maksudnya. Gue nanya tapi nawin. Gitu lah, gue persimpel deh. Persimpel ya. Pernah nggak sih lu berkoordinasi sama daerah lain gitu? Belum. Kan Kabupaten Bogor bisa lo koordinasi karena kan gue gue takuti gini ya, dengan ada DPD ini malah jadi terkotak-kotakan, padahal kan enggak. Enggak lah. Harusnya kan bisa juga kan koordinasi Bisa. gitu kan gitu. Kayak misalnya anggap aja tadi kan dari Bogor nih, anggap aja dari DPD Bogor gitu. Nah, kalau DPD Bogor kan tadi sistemnya kayak gitu. Kalau yang kabupaten ada nggak, pernah nggak? Kalau misalnya apa sih kayak berhubungan sama yang di luar daerah Bogor sih belum, karena pemikirannya kita ya udah kita tuh skupnya Ngebentuk itu itu cuman di dulu kali. kabupaten yang Bogor aja, karena kan di atasnya kita ada lagi, terus di atasnya kita ada lagi. Iya. Jadi kita cuma membatasi gue tuh cuma di kabupaten Bogor aja. Ya ibaratnya mah lu memperkuat DPD lu dulu Iya, kan. karena ke atasnya kan nanti beda lagi. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan lu nanti ada hubungan dengan DPD lain dong, bener nggak? Ini ya Bogor juga kan gabung. Iya. Iya, Bener-bener. cuman Bogor gabung kan masih ada masalah juga kan. Oh, gitu. Iya kan, yang belum Cuman kan kita welcome terselesaikan. dong, masuk di grup Welcome oke gitu. gitu Iya. kan. Cuman gue jadinya nggak enak ke lu. Gitu Gue sih. yakinnya lu nggak enak ke gue, nggak enak ke situ juga kan. Aduh, ada apa di sini? Iya kan, iya kan lu mikirnya cuma segitu kan. Gue nawinnya lu, gue sumpah gue pas lu kasih tahu gitu malah gue nggak enaknya gue kalau lu sama ke gue kok geceng kata gue. Emang nggak enak, ada apa sih ya? Ya itu kan tadinya. Oh, tadinya. Kan ini kan Bogor kan berdiri sendiri dong. Berdiri sendiri kan di Enggak mungkin gini, gue lurusin dulu ya. Ya. DPD Bogor. Nah, sebenarnya ada DPD Bogor. Cuma karena DPD Bogor itu isinya hanya 2, Bogor dan Cijahe, dan berhubungan Cijahe ini udah gabung dengan Pakin Bogor. Jadi bisa dibilang ya Pakin Bogor ini mewakili DPD. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Pakin Bogor itu bisa dibilang program dari DPD Bogor Iya. juga gitu. Itu makanya salah satu alasan kenapa gua waktu itu ngomong ke lu pakai si Kogoceng, kayaknya ke Kogoceng dah. Makanya gua kenapa mau Bogor mau gabung ke DPD, ya kan soalnya kan gua juga kan ngedengar kan, maksudnya DPD itu ada rapat 3 bulanan Pakin, Iya, ada iya. program apa lagi kan, maksud gua kalau gua berdiri sendiri, Bogor berdiri sendiri, gua apa sih maksudnya? Gimana ya gue jelasin biar Ya aman istilahnya kalau lu mah kan ngobrolnya banyak kan nih. Iya. Kalau kita mah ngobrolnya sendiri. Iya, gitu kan. iya. Tukar pikiran lah ya. Iya, Biar banyak tukar tukar pikiran. pikiran kan, apalagi kan emang sih Bogor kota tuh ada 2 Pakin, Iya. Cijahe dan Bogor kota. Kota. Tapi Anda jangan melupakan juga
bahwa Cijahe itu cuman 3 orang doang paginya dan sudah bergabung ke Bogor. Jadi misalkan gua rapat sekota Bogor, ya itu gua rapatnya rapat Pakin Bogor, bukan rapat sekota Pakin Bogor. Kecuali misalnya makanya kenapa gua pengen ke DPD, siapa tahu gua nanti rapat di DPD itu gua dapat ilham apa, kok nggak gua ngutarain apa. Jadi gitu. meluruskan ini bukannya kita join ke DPD kabupaten enggak, kita cuma sekedar bertukar pikiran aja gitu, mungkin maksud Boyan ya. Iya. Iya. Kalau ditanya DPD Bogor kenapa nggak sendiri? Ya ada gitu kan, ada. Gitu. Sebenarnya mah ada. Ada. Cuman ya sama aja bohong gitu maksudnya. Gitu. Daripada kita ngomong sendiri gitu kan. Daripada gua ngomong sendiri. Iya. Gitu. Iya, apalagi kan maksud gua kalau misalnya ditambah kerjasama antara mungkin kabupaten dan kota juga, siapa tahu kan bisa lebih banyak lagi rekrutmennya atau apa kan gitu. Maksudnya banyak kok anak-anak Pakin yang sebenarnya berkualitas loh. Banyak. Apalagi kabupaten kan kemarin juga. Hampir semua dari kabupaten itu. Ya hampir semua kita dari kabupaten semua ya. Paling luar kabupaten pengen si Yolanda doang kan, baru capek. Ya maksud gue sayang aja gitu, maksudnya banyak anak-anak Pakin yang berkualitas tapi belum kelihatan gitu. Atau mungkin nanti lu rekrutmen bingung nyarinya siapa, cari aja di Pakin Bogor, ada tuh banyak tuh orang berkualitas tuh. Iya. Oke. Terutama hostnya ya. Bisa. Maksudnya kan kalau di Bogor itu kekurangannya tuh gimana ya? Kekurangan SDM, ya, tentu. Pasti. Kekurangan SDM, kekurangan dana, apalagi kan kalau Bogor ya gak. Maksudnya kita ada aja gitu ide-ide mah, cuman kita mentok ke SDM sama ke apa sih? Ke dana doang. Kayak kemarin juga kan kita ada yang apa sih? Yang waktu Harlah Nabi. Waktu Harlah Nabi itu ya kita anak-anak Pakin pengennya tuh bagi-bagi makanan. Oke. Dengan apa sih? Dengan alasan biar orang-orang tahu juga, ada kok hari lahir Nabi Kongcu gitu, maksudnya biar ngegedein nambah Kongcu juga. Cuman kan gara-gara kemarin COVID, gue takutnya nanti misal gue bagi-bagi makanan di Ring 1 atau Kebon Raya dan menjadi perkumpulan orang dan nanti abis dari situ kena ada yang positif, gue yang disalahin kan, di penjara gue nanti. Makanya itu gue kemarin ini bagi-bagi sembako dengan mengatasnamakan ini memperingati hari lahir Nabi Kongcu gitu. Banyak aja sih sebenarnya. Kalau bilang SDM kurang ya sama, kalau untuk pengurusan kita juga kurang SDM. Kalian kan ada 19. Iya, lu 19 kan itu banyak loh. Masalahnya kan SDM ininya, SDM penggeraknya. Yang mau bergerak. Iya, yang bergerak nih. Karena kan kita juga banyak beberapa kecolongan juga, kayak ya udahlah, apalagi kecolongan yang ada yang organisasi lain selain kita gitu di Emang ada? kabupaten. Emang maksudnya taruh organisasi apa di luar Pakin atau gimana? Ya organisasi bilangnya emang atasnamakan dia mendukung sekolah minggu gitu. Cuman kan kalau emang dia mau kerja sama kita, organisasi sekolah minggu. Iya, kalau gue masih belum dapat gue. Ya gue masih belum dapat, maksudnya organisasi mendukung sekolah minggu. iya, itu maksudnya. dia jadi kayak jatuhnya terjun ke sekolah minggu. Oh, gue kira organisasi isinya anak sekolah minggu Enggak. semua gitu. Dia kayak dia ngurusin sekolah minggunya. Soalnya gue pernah ngedengar ya ada gitu masa orang yang ya kayak gitu gini, sekolah minggu bagi-bagi baju, bagi-bagi coklat, ya kayak gitu kan, maksudnya gitu kan. Itu maksudnya gue nggak ngerti juga ya, maksudnya Ya menurut gue katanya sih dia mau bikin The New Manja, katanya itu juga ya. Ngapain sih? Nggak tahu dah itu ya. Mungkin maksudnya organisasi itu kali dia mungkin lebih ke pakai arah situ, rekrut. cuman kita sedikit lebih merasakan karena waktu itu kita sempat datang ke Litang Ciampea untuk yang kita bilang kita kan datengin dong, yang tadi Niko bilang kita datang pengurus ini datengin ke Setiap Litang. Pakin, Nah kita waktu itu coba ke Ciampea. Nah di Ciampea itu ada orang, bukannya di luar Pakin itu deh. Iya, di luar Pakin Ciampea. Nah, itu nanya maksudnya ikut kebaktian di situ kayak, gitu. ini Ketika kita ngapain? datang gitu. Maksudnya kan kenapa harus di momen pas si anggota DPD ini datang? Mungkin dia nggak tahu kali. ya makanya gue suka bingungnya gini loh. Sebenarnya kan Di kita yang ini nggak direkam ya. Enggak apa-apa, ntar dipotong namanya juga nggak apa-apa. Sebenarnya bagus, ini infonya bagus loh kalau menurut gue. Ada orang yang ngurusin sekolah minggu bagus loh. Iya, sebenarnya Kita nggak usah ngeliat namanya siapa dah, nggak usah ngeliat namanya siapa. Bagus loh itu. Bagus Nah, banget.
kenapa kok jadi sentimennya karena ada ini jadi gue nggak bisa. Kenapa nggak diubah aja nih sentimennya jadi begini sudut pandangnya. Ada yang seperti itu kita bantu, bener nggak? Iya. Kita bisa aja bantu, kita tapi bantu. dia nggak ngomong ke kita gitu. Maksudnya kan kita kan bisa bilang kecolongannya di situ. Karena kenapa? Kalau emang dia mau bantu secara apa ibarat kata ya publik banget gitu kan ya. Kenapa nggak gabung ke kita bilang saya bagian di seksi sekolah minggu nggak masalah dong. DPD dong. Ya bisa jadi nanti dia diangkat jadi seksi sekolah minggu loh. Iya bisa. Maksudnya kan kecolongannya di situ. Itu kalau misalnya dihadapi dengan kepala dingin baru. Iya. Itu. Kan seakan-akan kita kayak seakan-akan DPD berlima aja kayak nggak nerima pendapat orang yang mau hadir gitu. Mungkin lu udah pernah coba ngobrol belum sama orangnya gitu? Kalau pribadi saya belum, mungkin ketua. Ya, mungkin itu miss-missnya di situ ya. Yang gue tangkap gitu soalnya kayak gimana ya? Ya DPD beranggapannya seperti itu, dia jalan sendiri. Mungkin ya karena belum ada obrolan aja. Jadi mungkin nanti dicoba ada obrolan. Ya puji aja gitu. Sorry, kita dari DPD melihat program yang Koko jalan. Kok jadi sebut Koko? Tahu? Ya nggak apa-apa kan Koko banyak. Kan Koko banyak. Tocin lah ya. Tocin laksanakan ini sudah bagus gitu. Nah kita dari DPD ini berinisiasi untuk membantu. Mungkin bahasa seperti itu bisa seharusnya. untuk membantu melanjutkan apa yang Tocin laksanakan dan tidak istilahnya tidak menyingkirkan apa ya andilnya dia gitu. Apakah tawarin aja gitu, apakah mau bergabung sama DPD jadi istilahnya seksi sekolah minggu itu kan lebih bagus gitu. Ya direkrut sama lu gitu. Nikat ya, takut ini nikat ya. Takutnya gini loh, dia tuh ke organisasi lengkap Banget. ketua segala macam. Udah ada. Dia Dan dia lengkap. tuh sampai ke kan kita juga punya sekolah minggunya kan. Misalnya ada pengurus yang info ke pengurus sekolah minggu kita gitu dan oh ada dia ya gitu. Ya maksud gue nggak habis pikir gue maksudnya di Konghucu kenapa ada organisasi resmi tapi kenapa lu bikin organisasi baru gitu. Itu yang saya sebut kecolongan di situ. Gue dapat pencerahan dari kemarin yang Kristan ya. Kristan kemarin. Kenapa pergerakan itu kan kalau bisa dibilang pergerakan dong. Iya benar. Lu nginin sekolah minggu, membangun sekolah minggu. Kenapa nggak lu mengatasnamakan pergerakan aja kayak Gemaku gitu? Iya. Lu mau melakukan apa ya atas nama Gemaku silakan. Kalau misalnya kayak tadi kan dibanding-bandingin bener nggak? Ada organisasi ada ketuanya ini kan itu secara nggak langsung membandingkan diri dia dengan organisasi yang ada bener nggak? Kenapa harus seperti itu gitu? Kenapa harus membandingkan organisasi ini sama ini? Sedangkan ya dia ini kayaknya masuknya dari Pakin gitu loh. Iya benar bang. Lo mau bikin pergerakan sekolah misalnya disebut aja pergerakan membangun sekolah minggu misalnya disikat lah PMSM gitu kan nggak apa-apa. Ya silakan kalau begitu kan bisa lebih open bener nggak? Ini mah kan ibarat Bisa merangkul ya kali aja dia menggerakkan hati. Misalkan dia kan bilang bagus gitu, Kujo bilang bagus. Mungkin gua tergerak hati join dengan dia mungkin kan. Iya. Gak menutup kemungkinan dong bener nggak? Kayak emang nggak mungkin. Saya pernah angkat ini di rapat DPN ya. Pernah angkat ini di rapat DPN. DPN apa DPD? DPN. Oh DPN. DPN saya angkat nih masalah organisasi ini. Katanya masih udah coba di calling sama DPW, tapi nggak tahu jadi apa enggaknya sama DPW. Sama si Anggi. Iya. Lu percaya si Anggi? Gak tahu. Itu ketika rapat ya. Enggak. Lu menyerahkan maksudnya lu menyerahkan semua itu ke si Anggi dan lu yakin si Anggi bakal ngelakuin? Enggak, saya nggak nyerahin, cuman saya ngomong kayak gitu. Cuman kan di mungkin DPN yang ini ya. Menginfo kan pas rapat DPN. Cuman kan kata ketuanya kan ketua DPN ya orang itu bagus sebenarnya. Cuman ya tolong mungkin emang dia kudu kita kasih ruang aja di antara kita gitu. Di antara organisasi ya. Coba mungkin di DPD, DPW gitu kan. Nggak tahu kok Anggi ngelanjutin apa enggak gitu. Kayak gitu sih masih banyak sentimen pribadi ya. Gue juga nggak mungkin, gue juga sama gitu kayak misalnya ke personal dia gitu. Gue nggak begitu serap gitu, nggak begitu sejalan sama dia gitu ya. Cuma gue kalau mendengar pergerakan dia seperti itu, ya gue dukung. Itu bagus. Nah kebanyakan dari kita tuh gitu. Pergerakannya bagus, ngeliat orangnya jelek, nggak serak sama kita, nggak didukung gitu. Iya. Lagi juga waktu itu pernah kok nginiin ke sekolah minggu Bogor. Iya dan kita malah mau nginiin kaos aja silakan gitu. sama kita. Malah gue ban kamsyah. Iya, terima kasih banget. Terima kasih banget emang.
Cuman yang mungkin gini kali ya, apa sih, niat baik caranya kurang baik ya jadi begitu mungkin dinilainya. Mungkin kalau dia open kali ya, ini gue bikin organisasi ini gimana gitu mungkin ya. Jadi dari elunya nggak berprasangka buruk ke dia, katanya kan kalau kayak gini mah kan, lu ngapain bikin organisasi kayak gini? Kenapa nggak gua aja ya gak? Kenapa lu nggak gabung ke gua ya? Gitu. Jadi istilahnya gini, organisasi kan udah jelas ada DPN, DPW, DPD, DPC. Nah, udahlah jangan bikin organisasi lain gitulah. Lu mau organisasi apa kayak, mau organisasi kebaktian kemana-mana kayak, mau organisasi nginin sekolah minggu kayak, mau organisasi per YouTubean kayak, jangan. Pokoknya mau bikin pergerakan silakan gitu. Iya. Kalau misalnya lu merasa kurang wadahnya ya lu hubungi. Misalnya lu mau bergerak di mana? Bergerak di daerah lu sendiri. Ya udah, lu siapa daerahnya, apakah DPC? Ya udah lu berkolaborasi sama DPC. Apakah lu daerahnya sekabupaten, ya lu koordinasi sama DPD. Nah, benar. Ya, mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai deh ke depannya ada organisasi lain gitu. Ya kayak miskomunikasi doang kayaknya mah. Ya karena kita tuh apa ya, terlalu bangga dengan seragam sih. Iya benar. Aduh nggak punya seragam. Oh ya bagus, itu kan harusnya yakin lu nggak punya seragam. Jujur ya, nih COC nih ya, kita ngebikin di Gunung Sindur itu tanpa adanya ketua ya. Organisasi nggak ada namanya ketua, nggak ada namanya sekretaris wakil, nggak ada. Itu semua emang digerakin sama Pagun. Cuman kita semua yang berkorban gitu loh. Ibarat kata bertenaga keluar tenaga juga. Kaos kan bukannya nggak boleh pakai kaos, silakan. Maksud gua kan terlalu bangga dengan apa yang dikenakan dia, organisasi dia gitu kan. Ya cuman kayak banyak orang ya ibaratnya mah petantang petenteng kalau ada nih. Kalau udah pakai kaos gini gitu kan. Padahal mah kerja geng enggak. Iya kan? Iya kan, maksudnya cuman modal kaos doang gitu, maksudnya buat apa gitu. Kan kok kata si Mario tuh, ya lu buat apa? Ada nama tapi nggak kerja. Betul. Iya gak? Ya, jadi ingat ya tuh, kedepannya makin jangan ada organisasi lain gitu ya. Ini ngomong-ngomong dikatnya sampai mana ini? Bentar gampang. Ya pokoknya yang tadi ada nama-nama. Buka kartu jangan. Buka kartu. Nah kalau misalnya ceritanya nggak apa-apa sih. Gue cuma namanya aja sih, ntar kalau namanya bisa. Namanya katanya gitu. Si gitu. Nggak, soalnya bener bagus kayak gitu. Gue setuju loh. Cuma kita kan bilangnya kecolongan karena dia bikin organisasi. Iya, gitu. salahnya itu organisasinya seakan-akan. Tapi untuk kegiatannya kita. Iya dukung. Seakan-akan menyaingi gitu kan, kayak Gemaku mau di, justru kebalikannya, Gemaku aja nggak mau dibilang organisasi, ini kok malah mau gitu. Iya. Gemaku aja itu Organisasi mau, Gemaku aja yang sering diserang aja. Buatnya bukan organisasi gitu. Malah kok Krisannya bilang Gemaku tuh ya di bawah Pakin sebenarnya. Iya. Soalnya Gemaku lahirnya dari Pakin. Sama kayak dia juga sebenarnya lahir dari Pakin gitu. Iya, jadi misalnya kayak apa-apa, misalnya kayak Bogor misalnya mau bikin apa, ya udah lu pakai nama Gemaku aja gitu, daripada lu bikin organisasi lain dan bikin ricu semua. Benar. Banyak organisasi itu bukannya malah bagus gitu ya, karena banyak yang namanya organisasi kan pasti ada kepentingan ya. Kalau misalnya organisasinya yang resmi udah lurus itu aja, ya udah nggak bakal ada kepentingan dong, bener nggak? Kalau misalnya yang lain-lain sih itu menurut gua udah nggak, bukannya gua melarang tapi baiknya gitu. Biar jelas aja ya, sih. Maksudnya ya udahlah gitu, maksudnya kan kita kan Konghucu kan dikit gitu, maksudnya ngapain sih lu bikin organisasi lagi maksudnya. Seenggaknya pertanggungjawabannya gampang gitu. Iya, jangan sampai lu bikin organisasi gara-gara lu barisan sakit hati gitu, takutnya mah. Ya takutnya di situ emang. Iya. Di situ emang. Kenapa Anda jadi diam gitu? Saya jadi kaget. Takutnya di situ. Ya, maksudnya jangan sampai lu sakit hati karena pakin mana bikin organisasi itu sakit hati misalnya sama DPD itu bikin organisasi lagi ya buat apa gitu, maksudnya kita tuh di Konghucu di Indonesia tuh dikit gitu maksudnya. Masa sih lu mau pecah belah lagi mah gitu maksudnya. Dan jangan salah paham juga ya, kita di sini banyak kritik DPD, DPW atau DPN bukan karena kita nggak suka atau mau bikin. Kayak emang DPD belum pernah dikritik dah. Tadi gua habisin dulu. bukannya kita nggak suka atau kita mau bikin tandingan, enggak, karena kita ini kan organisasi kita gitu kan. Kita mau yang terbaik. Kalau misalnya ada kritik ya menurut lu bagus ya silakan ambil. Benar. Kalau misalnya menurut lu nggak bagus ya ajak bicara. Ya lo menurut lu begini, tapi menurut kita begini kan baik-baik, bisa enak. Bisa.
Jadi kemana-mana ini. Iya jadi kemana-mana. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir dari penonton dulu deh. Ada nggak penonton? Dari penonton ya, aduh ini banyak sekali ya penontonnya ini. Dari koko sebelah sini ada nggak pertanyaan kok? Hah? Begini-begini aja kok. Dari cici-cici yang di belakang sana Ci, ada nggak Ci? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Pertanyaan terakhir. Harapan ke depan dari DPD untuk pakin-pakin daerah apa? Harapan ke depannya? Satu-satu kali ya, satu-satu. Iya. Ya. Cici dulu coba. Cici dulu. Harapan kedepannya sih itu tadi karena kan kita butuh seksi-seksinya kan. Bantulah kita untuk ciptain di Kabupaten Bogor itu pakin-pakinnya bisa apa ya? Bisa Bekerja secara Iya. efisien lah gitu ya. jadi cukup di lingkupnya Kabupaten Bogor kita joinnya sama-sama gitu. Jangan bikin Oh Bogor nggak boleh ikut nih? boleh. Tapi enggak maksud yang Tapi harus open. diurusin juga ya Kabupaten Bogor sama Bogor tuh hanya join untuk diskusi aja. Kolaborasi. Iya. Kolaborasi doang ya tapi tetap ininya mah beda gitu Iya. wilayahnya mah. Tapi masa yang open recruitment gitu, lu pernah kan itu kan udah rapat 3 bulanan kan ya, rapat 3 bulanan pakin itu pernah gak sih lu minta langsung pas di rapat itu? Maksudnya kita masih kita masih Belum katanya. Oh, Belum. Belum. Oh belum. Karena kan kita rapatnya juga baru 2 kali. baru 2 kali. Dua apa tiga? Tadi katanya tiga. dua kali terakhir kalau nggak salah waktu Ya mungkin nanti yang ketiga bisa. ya mungkin mau Karena kan kita nanya keluhan mereka dulu dong, maksudnya Iya. nggak mungkin dong kita langsung gimana nih mau rekrut orang gitu. Sedangkan kita nggak tahu kita mau ngapain gitu. Seenggaknya kita tahu dulu kita mau ngapain. Iya, benar. Jadi kita tahu nih butuhnya apa gitu dan nanti tinggal di share ke iya, soalnya lebih baik kalau kata gue sih kayak open recruitment gitu mendingan ngomong langsung. Benar, Kalau ya pasti hanya diri doang. Iya kan. nanti pemilihan tadi bisa aja dong kita juga tunjuk kan tadi bilang ditunjuk atau lewat voting gitu. Sebenarnya kita juga bisa dong nanti kita tahu nih misalnya dari pakin-pakin ini dia nih kompeten di sini. Bener. Ya, bisa aja dong. Nanti bisa dong. Bisa aja. Jadi nanti jangan ada pertanyaan. Kalau gue ya, misalnya gue masuk ke DPD Kabupaten Bogor misalnya, gue ditunjuk, gue rasa jadi sesi ini dong, gue tersanjung banget gue. Nah, itu Karena emang. gue dipercayakan untuk mengurusi ini sekabupaten. Harusnya ya, kalau misalnya berpikirnya positif seperti itu, gue Iya. sangat senang lah gitu kalau bisa ditunjuk. Gitu. Ya bisa dicoba gitu. Ya kalau Udah mau ketawa lu. Kayak ada sesuatu yang ganjal. sebenarnya ya untuk rekrutmen itu sih saya pernah ngomong langsung sama Ko Goceng ya. Oh pernah secara personal mungkin ya? Pernah. Saya mungkin emang kita perlu anggota lagi karena itu saya gitu. Cuman sih dia ngomong kita rapin ini dulu, susunan kita dulu nih program kita. Kata dia rapihin karena kalau kita juga udah rapin ini semua tapi keanggotaannya juga nggak mau bergerak gitu lebih susah lagi kita dia gitu. Jadi kita ngerapin ini dulu, ngerapihin baru emang kita kualifikasi juga untuk nyari orangnya kayak gitu. Karena emang kalau satu organisasi kita asal nunjuk juga agak susah gitu. Apalagi kalau ada orang yang cuman nyari nama itu kan lebih bahaya lagi. Bener, tuh, jangan masuk organisasi cuma buat gaya-gayaan doang lu. Iya. Tanang tenteng. Iya. Pakai baju aja. Baju organisasi makanya buah nih gitu. Benar kata si Maretando, maksudnya si Maretando juga punya prinsip gue nggak perlu pakin banyak yang sedikit tapi kerja semua. Iya, emang harus kayak gitu. Maksudnya lu buat apa banyak-banyak cuman buat gitu-gitu doang mah. Mungkin itu alasan kita sekarang belum. Iya. Iya. Berarti lu tidak percaya dong. Kurang lebih. Tapi itu kayaknya Cibinong Citerep tuh banyak loh yang potensi loh. Banyak Citerep itu sampai bukan anggota ya setiap anak pakin itu kadang-kadang ngisi sharing. Iya. Ketika kebaktian itu menjadi sebenarnya ketika ada isi sharing gitu juga anak dari pakin Citerep juga kita jadi rekomendasi beberapa orang untuk emang bisa bantu kita buat keliling untuk mengisi sharing itu atau khotbah kayak gitu. Sebenarnya juga dia berpotensi banyak kayak gitu sih.
Terus itu yang buat harapannya gimana? Belum itu. Masih ya. Jadi ya untuk harapan kedepannya terutama dari organisasi ya kita makin kompak. Ya emang harus ada yang dikorbankan dari waktu, dari tenaga, dan emang harus lebih banyak anggota lagi biar bisa berjalan masing-masing. Dan juga untuk Pakinnya sendiri saya harap ada perkembangan yang lebih pesat lagi apalagi setelah corona ini, dan yang masih vakum saya doakan juga semoga bisa berjalan seperti sedia kala lagi gitu, karena sedih ya ada makin tapi belum ada Pakinnya gitu. Itu juga PR besar juga buat kita karena ada beberapa makin kayak gitu karena kita juga nggak bisa ngejalanin itu sendiri kalau bukan dari anak Pakinnya itu juga kayak gitu sih. Itu harapan saya banget. Oke lah, mungkin cukup ya. Mungkin itu jam. Gak kerasa ya. Oke, sekian dari obrolan mungkin ya itu kali ini. Obrolan soal DPD mungkin ya. Banyak juga ya ilmu-ilmu soal organisasi yang bisa diambil dari sini ya. Iya, jadi itu menandakan DPD aja nih yang 5 orang aja kan bisa bagus bisa gitu, banyak kita apalagi dia rekrut lebih banyak orang lagi kayaknya bisa lebih gitu. Maju lagi lah gitu. Jayalah terus DPD. Iya, jayalah terus DPD. Aku cinta DPD. Aku cuma agamaku DPD Kabupaten Bogor panutanku. Iya. Gak apa-apa. Aku cinta DPD Kabupaten Bogor. Sebenarnya masih banyak juga nih, maksudnya pertanyaan pribadi gua soal DPD ya, maksudnya program-programnya. Tapi kayaknya alangkah lebih baiknya mungkin kok goceng yang ya mungkin nanti kok goceng saya tantang Anda. Bukan nantang, ini cuma ngajak ngobrol doang. Ya. Siapa tuh kita karena bisa banyak pikir. Banyak pertanyaan dari kita yang mungkin Niko bukan kapasitasnya. Sally bukan kapasitasnya untuk menjawab ya. Mungkin nanti undangan terbuka ini ya, undangan terbuka bukan nantang nih. Undangan terbuka untuk Ko Goceng, ketua dari DPD Kabupaten Bogor untuk datang nih ngobrol nih sama kita nih ya. Ini yang undang DPD ya? Iya, DPD Kota Bogor yang undang nih, kita sebagai DPD Kota Bogor. Iya. Bukan Pakin lagi ya. Iya dong. Oke. Karena kita juga pengen nih, soalnya nanti ada yang ngomong DPD Kota Bogor apa sih kerjanya gitu kan. Ada apa enggak sih gitu kan? Ada lah gitu. Ya mungkin segitu aja Pakin stories mengenai DPD. Mungkin siapa tahu misalkan ada para tocin yang tidak tahu DPD apa dan masih bertanya-tanya programnya apa aja, siapa tahu di situ bisa menjawab ya, atau menjawab pertanyaan tocin semua. Mungkin akhir kata terimalah salam kita Wete Tungkien. Sancai.